Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan guru bahasa Inggris se-Nusantara, izinkan saya berbagi pemikiran saya lagi mengenai kurikulum Merdeka. Eh, dan ini sebenarnya materi yang pernah saya tampilkan di episode 1 Eltris ya, English Language Teaching Research and Innovation Series 31 Mei 2023 di Tadris Bahasa Inggris Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Tapi saya merasa harus rekaman ulang karena rekaman live waktu lalu nggak begitu bagus karena ada beberapa kendala teknis. Jadi ini adalah versi yang lebih lengkap, yang lebih jernih, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan guru bahasa Inggris dan juga mungkin dosen Nusantara. Jadi judul yang saya bawakan di Eltris 1 itu adalah Innovation as the Catalyst, Rethinking English Language Teaching Approaches. Dan Eltris ini adalah sebuah event lokal di Tadris Bahasa Inggris Yayan Syekh Nurjati Cirebon, namun bernuansa internasional karena acara ini digagas oleh ELT Eco Journal, bekerja sama dengan the Asia Association of Computer Assisted Language Learning, AsiaCol, yang berbasis di Thailand, Vietnam, China, dan Australia, lalu beraliansi dengan Tadris Bahasa Inggris Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Mari sama-sama kita resapi apa sih sebenarnya falsafah dari kurikulum Merdeka yang sebenarnya jarang orang bahas. Baik, kita mulai dengan slide topics yang panjang, yang memang uh, lumayan komprehensif menurut saya. Tapi nanti kita pelan-pelan aja ya. Nanti mungkin kawan-kawan kalau butuh slide-nya bisa kontak saya di Instagram saya. Lalabu99. Itu nama akun Instagram saya dan saya banyak share juga tentang tren pedagogi, tren kurikulum dan assessment ya. Baik, kita mulai dengan three best quotes on innovation karena kurikulum Merdeka itu hanya akan jalan kalau ada mekanisme inovatif yang dikembangkan oleh para guru-guru dan kepala sekolah di sekolah. Jadi tanpa adanya inovasi, mustahil kurikulum Merdeka itu jalan. Karena dalam konteks kurikulum Merdeka, kita dituntut untuk mengembangkan new pedagogy, new paradigm of learning. Artinya pedagoginya harus baru, pendekatan falsafah kurikulumnya juga benar-benar baru, pendekatan assessment juga benar-benar baru. Jadi semuanya benar-benar baru. Dan saya termasuk orang yang mengharamkan bahwa ganti kurikulum itu ya doing business as usual, ya nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau maju ya semuanya harus berubah. Jadi kita nggak bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lama untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apalagi kita tahu kalau kita menghitung ulang data-data terbuka, open data yang ada di Google, English Proficiency Index kita tuh menurun tajam dalam 11 tahun terakhir. Dan itu ternyata berkorespondensi langsung dengan turunnya literacy, numeracy, dan scientific mastery anak-anak Indonesia. Itu datanya dari PISA. Jadi kalau data dari EPI, PISA, TIMSS digabung, itu buat saya sebuah lanskap pendidikan yang mengerikan. Karena kita harus aware ya, meskipun mungkin ada bias dalam international assessment, tapi bisa jadi assessment itu lebih objektif daripada kita sendiri yang assess anak-anak kita sendiri gitu ya. Jadi kita mulai mungkin dengan innovation, lalu saya akan mengajak kawan-kawan untuk uh, membahas nuansa pendidikan bahasa Inggris abad 21 itu kayak gimana secara umum dan secara khusus. Lalu saya akan share juga tentang pergeseran falsafah pedagogi. A shift in philosophy is a shift in pedagogy, itu menarik banget. Relevan dengan pendekatan pedagogi yang saya kembangkan di Australia yang bernama Multi-Sensorial Load Reduction Strategies. Lalu kita akan ngobrol sedikit tentang OECD policy, tentang teachers as designers of learning environments, lalu perspektif baru tentang pengetahuan, pergeseran tentang superficial menuju genuine learning. Ujung-ujungnya adalah kita harus membangun arsitektur inovasi, building a brand new scholarship di kampus dan di sekolah.
Dan mungkin saya akan share juga tentang apa yang sudah kami lakukan di jurusan Tadris Bahasa Inggris sekaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, kita mulai kawan-kawan dengan 3 quote di sini. Saya menawarkan 3 quote yang menurut saya paling menarik. Kira-kira di konteks sekarang yang menarik tuh yang mana quote-nya? Bisa kawan-kawan cari di Google sendiri. Learning and innovation go hand in hand. The arrogance of success is to think that what you did yesterday will be sufficient for tomorrow. Menarik ya? Jadi kalau hari ini kita nggak mau berinovasi, bisa jadi kita tuh disebut orang yang arogan. Inovasi itu artinya kita harus mempertanyakan ulang apakah hal yang sudah kita lakukan selama ini sudah benar, sudah menghasilkan sesuatu yang positif apa enggak. Mungkin kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita ditantang hari ini untuk terus belajar dan belajar yang baru, sesuatu yang baru gitu ya. Yang kedua, when it comes to innovation, an ounce of execution is worth more than a ton of theory. Kita sadar banget bahwa di jurusan pendidikan bahasa Inggris, dimanapun teori itu lebih banyak daripada practice. Makanya banyak peneliti, banyak ilmuwan di profesor-profesor kita di Indonesia juga bilang bahwa harusnya lebih banyak teori ketimbang practice. Tapi mungkin lebih bijak kalau seandainya kita menegaskan bahwa harus ada linking antara teori dan practice. Tugas kami para dosen itu adalah menerjemahkan bagaimana itu teori harus dipraktekkan ya, dan itu harus lewat research. Tapi yang ketiga ini, quote yang ketiga ini buat saya sih menarik banget ya. Making innovation part of education does not depend on and is not hampered by the policies or the curriculum. It depends on us. Mungkin kurikulum kita kesampingkan dulu, kita fokusnya di guru dulu. Makanya dulu Pak Profesor Al-Wasilah almarhum selalu menegaskan di perkuliahan dan di tulisannya bahwa yang penting itu adalah guru, bukan kurikulum. Jadi sebagus apapun kurikulum, kalau gurunya nggak bagus ya tetap nggak bagus. Makanya teacher agency itu harus jadi konsep baru yang dikembangkan di perguruan tinggi dan juga sekolah, tanpa membahas tentang teacher agency di mana guru itu harus mengembangkan kreatif agensinya gitu ya, guru harus jadi pengembang kurikulum segala macam. Kayaknya nggak masuk akal ya kurikulum merdeka tapi kalau nggak membahas konsep tentang teacher agency development. Baik, dan saya rasa dalam konteks kurikulum merdeka kita nggak mungkin pakai ruangan kelas yang di sini gitu ya. Ini mah abad 19, ini abad 20, ini abad 21. Rasa-rasanya innovation itu akan muncul kalau ruangan kelas kita tuh dirubah jadi semacam creative breakout room kali ya. Jadi kita selalu ngobrol dalam bentuk workshop, belajar itu dalam bentuk workshop, anak-anak dan kita pun masih sebenarnya bisa pakai ruangan seperti ini, bisa lari bebas segala macam. Jadi desain ruangan itu akan menentukan jenis mobilitas manusia yang ada di dalamnya. Saya bersyukur sekali waktu melihat anak saya tumbuh kembang di Australia karena dia sekolah dari TK di Australia sampai kelas 3 ya. Lumayan 4 tahun di sana dan ruangannya memang udah ruangan kayak gini, bukan ruangan yang head to head kayak gini gitu ya. Dan kayaknya memang kepala sekolah dan komite sekolah hari ini harus memikirkan ulang kalau memang kurikulum merdekanya mau jalan, jadi secara infrastruktur, secara fisik pun kelas itu harus dipikirkan. Selain memikirkan pengembangan digital learning resources, investasinya ke IT gitu ya, dan ini juga harus dipertimbangkan ya, kualitas kelas di sekolah-sekolah kita, agar mendukung pembelajaran yang memang emancipated gitu ya. Lalu satu hal yang sering kita lupa dalam konteks kurikulum merdeka ini adalah bahwa post-COVID language learning itu enabling not only learning recovery but also transformation. Ini ada Rapid Learning Framework yang diperkenalkan UNICEF 2022. Jadi udah learning crisis itu udah ada sebelum COVID, lalu diperparah oleh COVID-19 gitu ya. Jadi hari ini kalau sekolah nggak menggunakan Rapid Learning Framework yang disarankan UNICEF, UNESCO ya ketinggalan banget. Rapid Learning Framework itu apa aja isinya? Reach every child and retain them in school. Ya kan, anak-anak harus cepat balik sekolah, mungkin udah balik sekolah. Tapi balik ke sekolah itu jangan diajarkan dengan hal-hal yang lama lagi.
ya, mereka makin ngedrop literasinya. Assess learning levels, para guru, para kepala sekolah harus mengembangkan diagnostic test sendiri kalau bisa, atau kerjasama dengan perguruan tinggi untuk ngecek learning loss mereka. Kalau nggak bisa learning loss, minimal diagnostic test dipetakan ulang lah. Kalau bahasa Inggris itu ada si AVAR level kan yang diminta oleh kurikulum Merdeka. Jadi dari satu angkatan misalnya ada 100 orang, berapa orang yang masuk A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2. Kita butuh data itu dulu aja sebelum nanti kita membicarakan konsep tentang differentiated learning. Lalu prioritize teaching the fundamentals. Nah, ini harus kerjasama dengan asosiasi keilmuan di perguruan tinggi, nggak bisa sendirian. Jadi kalau Bapak Ibu ditantang oleh UNICEF, UNESCO, Ibu kalau ngajar bahasa Inggris itu apa sih fundamentalsnya gitu ya? Apakah grammar, apakah vocabulary, atau intonasi misalnya? Ya kalau berdasarkan PhD thesis saya yang saya tulis itu, yang menjadi essential part of learning itu sebenarnya adalah non-verbal component of language yang isinya rhythm, intonation, movement, emotion, sorry. Jadi hal-hal itu, aktivasi non-verbal component of language itu ternyata yang paling essential sebelum kita memproses grammar dan vocabulary. Itu kan nggak pernah dibahas banyak di Indonesia. Saya merasa konferensi-konferensi yang pernah saya hadiri online dan offline juga nggak pernah membahas tentang ini, gitu ya. Jadi fokusnya tetap di formulasi linguistik, formulasi grammar. Padahal kalau secara berdasarkan pertemuan ya, berdasarkan temuan dari neuroscience gitu, yang esensial itu adalah aktivasi non-verbal component of language dulu. Dan berarti kita harus menciptakan sebuah pedagogi baru yang isinya memang ada aktivasi rhythm, intonation, movement-nya gitu ya. Terus yang menarik dari dunia transformative pedagogy itu adalah we have to increase catch-up learning and progress beyond what was lost. Seandainya siswa atau mahasiswa kita itu berada di -10 setelah dihajar COVID, maka hari ini kita harus membantu mereka balik ke titik nol, titik equilibrium, lalu membantu mereka nyampe positif 5, positif 9, positif 10, dan 20. Itu yang namanya transformative learning. Jadi transformative learning itu adalah sebuah jenis pembelajaran baru, paradigmanya baru, mengadopsi pendekatan yang esensial aja, karena selama ini kurikulum kita ini kebanyakan bersifat kategorikal, lalu tidak connectionistic. Jadi yang dipelajari itu adalah bukan sesuatu yang esensial, makanya arahnya nggak jelas gitu. Hari ini cukup matematika, biology, IPA atau science atau English learning, coba difokuskan deh. Baca deh referensi terbaru, apa sih yang menjadi paling esensial yang harus dipelajari oleh anak. Makanya pendekatan hari ini tuh kan mendalam ya, bukan meluas gitu. Karena asumsinya adalah kalau kita mendalam, itu seperti kita bangun akar. Jadi kalau akar anak-anak itu bagus, ya mereka akan tumbuh dengan ajeg gitu sebagai sebuah entitas gitu ya. Yang terakhir, develop psychosocial health and well-being so every child is ready to learn. Nah, ini dia yang sering dilupakan dalam konteks kurikulum merdeka. Kira-kira sekolah itu menjadi environment yang pas nggak untuk anak-anak tuh merasa nyaman, senang belajar lagi, mereka nyaman belajar lagi, lihat bangkunya, lihat toiletnya, diurus nggak tamannya, ada tempat yang shady apa enggak, kalau mereka istirahat itu bisa bisa makan siang atau snacking itu di area rumput nggak seperti sekolah-sekolah di Australia misalnya. Jadi memang hari ini pendekatan kurikulum merdeka harus komprehensif. Secara fisik infrastrukturnya harus bagus, infrastruktur pedagoginya harus bagus, dan lebih penting lagi infrastruktur inovasi yang mengaitkan antara pengembangan kurikulum, pedagogi, dan asesmennya juga harus kuat. Jadi Bapak Ibu guru tuh memang ladang amalnya banyak hari ini dalam konteks kurikulum merdeka karena kita ditantang untuk benar-benar berkreasi secara mandiri gitu ya di sekolah. Tapi memang setiap sekolah kan memiliki tantangannya masing-masing. Nah, mangga itu diobrolkan Bapak Ibu guru, jadi harus sering ngobrol di sekolah gitu ya. Konsep tentang transformative pedagogy itu sebenarnya
udah digagas UNESCO 2 tahun yang lalu, dan kita harus aware bahwa semua negara di dunia ya, termasuk di Southeast Asian countries, juga memperkenalkan kurikulum baru yang mungkin tidak menggunakan kata transformative pedagogy, tapi intinya adalah memang kurikulum yang baru itu diniati untuk handle yang namanya atau mengatasi yang namanya learning crisis atau learning loss gitu ya. Prinsip-prinsip utama dari transformative pedagogy yang diterjemahkan dalam transformative curricula di kurikulum Merdeka dan kurikulum lainnya di Asia Tenggara yang namanya beda-beda itu. Yang pertama, transformation means fundamental changes to educational processes and opportunities worldwide. Jadi ada perubahan yang benar-benar fundamental. Yang gede banget perubahannya. Transformation must be an intergenerational project that leads us to something that is both new and renewal. Jadi perubahan itu harus menghadirkan sesuatu yang baru dan memperbaharui. Karena bisa jadi kan kita misalnya beli kendaraan baru tapi nggak ada renewal gitu ya. Yang baru mobilnya tapi renewal experience-nya tuh nggak ada. Jadi yang diharapkan itu ada sesuatu yang baru dan memperbaharui. Memperbaharui itu berarti improving. Ada improving yang ada improvement gitu ya di sekolah. We need to identify what we do now in education should continue, what should be abandoned, and what needs to be creatively reimagined afresh. Dalam konteks persekolahan monggo dibahas. Apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang harus benar-benar dikembangin nih. Transforming education means going beyond reforms that improve our education systems and our educational practices rather than better versions of existing systems. Transformation results in education systems different from today. Nampaknya ini quote paling penting ya, paling fundamental dari transformative pedagogy. Rather than better versions of existing systems, transformation results in education systems different from today. Jadi kita harus mengembangkan sistem pendidikan yang benar-benar beda ketimbang hari ini yang kita lihat di sekolah. Jadi kalau kawan-kawan masih mengajarkan bahasa Inggris berdasarkan repetisi genre, pendekatannya grammatical, pendekatannya linguistik banget, ya mungkin pendekatannya hari ini harus lebih interdisipliner. Pendekatannya harus lebih apa ya, lebih berwarna, lebih hybrid gitu ya. Transforming education means supporting teaching and learning that is transformative for learners. Dan pendekatannya itu harus mengembangkan kapasitas untuk mengkritik, untuk berdialog, knowledge creation, gitu. Jadi inti dari kurikulum Merdeka yang senada dengan transformative pedagogy itu sebenarnya adalah new creation of knowledge. Tapi di saat yang sama kita harus berani mengkritik dan dikritik dan harus berani berdialog, berdialektika gitu kan. Karena pengetahuan yang baru itu kan akan bersifat disruptif ya. Artinya dia menantang kita untuk berpikir beneran nggak sih? Oh, jangan-jangan yang pernah saya ajarkan itu kurang tepat. Kok empirical evidence yang baru tentang pendidikan bahasa Inggris kayak gini sih gitu. Jadi dialektika itu hanya bisa dimunculkan kalau ada konflik dalam tanda kutip, sehingga guru-guru itu bisa ada apa ya, pendekatan yang deliberatif, yang deliberate. Artinya kurikulum itu dikembangkan memang dengan perencanaan yang matang, bukan perencanaan yang karena sekolah sebelah kayak gini kita ikut aja yuk. Ya nggak kayak gitu juga. Jadi kalau semuanya jadi follower gitu kan cocok-cocokan, cocok logi yang nggak pas jadinya. Jadi sekolah itu nanti nggak punya agency. Kalau yang nggak punya agency berarti kurikulum itu nanti nggak sustainable, nggak berjangka, nggak berkesinambungan gitu, nggak ajak gitu ya. Dan justru hari ini saya ngerasa bahwa sekolah-sekolah itu nggak punya kurikulum. Ciri-cirinya apa? Kalau silabusnya tidak diterjemahkan ulang, sesuai dengan konteks sekolah, kalau RPS-nya juga hanya copy paste dari internet, nggak pernah dikondisikan ulang dengan konteks spesifik sekolah masing-masing, dan apalagi kalau sekolahnya itu hanya pakai LKS dan pakai textbook yang udah lama, udah usang, itu ciri-ciri sekolah yang buat saya nggak punya kurikulum, gitu ya. Jadi kurikulum itu artinya embracing new evidence of learning. Jadi misalnya dalam dunia neuroscience, apa sih temuan terbaru tentang reading, tentang writing, tentang listening gitu kan? Dan basisnya adalah evidence of learning. Jadi apa namanya? Dengan mengadopsi
temuan yang baru, menerjemahkan temuan yang baru, dan kita riset sendiri gitu ya, baru kita bisa mengembangkan misalnya digital learning resources yang brain compatible gitu. Next, lalu dalam konteks perguruan tinggi yang saya rasakan juga hari ini ya bukan hanya kurikulum merdeka aja yang bikin dunia pendidikan kita ribet, makin ribet karena kami para dosen hari ini makin susah jadi profesor katanya ya. Tapi di saat yang sama kami ditantang untuk terus berinovasi segala macam gitu ya. Ini mungkin kita bisa bahas nanti aja. Tapi ada semacam kemiripan di dunia perguruan tinggi dan sekolah gitu ya karena tuntutan kurikulum yang baru gitu ya. Bisa jadi sekolah itu mengalami yang namanya paralysis. Paralysis itu adalah inaction dan ini bahaya. Kenapa inaction? Kita baca ya. As the pace of change quickens, uncertainty proliferates, and the illusions of absolute certainty become increasingly challenging to sustain. Regrettably, numerous individuals respond with a state of paralysis or inaction. Banyak guru di luar sana, banyak kepala sekolah di luar sana yang saya rasa mengalami paralysis karena perubahan ini itu. Jadi mereka tuh kayak kaget, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, dan itu bahaya. Jadi ciri-ciri sekolah yang nggak pernah belajar, yang agensinya rendah itu dia akan mengalami paralysis. Padahal setiap ada pengalaman disruptif itu sebenarnya semacam wake up call untuk kita, oh kita tuh berarti harus belajar lebih banyak. Kita tuh harus membaca lebih banyak, kita harus diskusi lebih banyak, kita harus lebih aktif ikut conference, kita harus lebih aktif nyari podcast-podcast yang relevan nih dengan pengembangan kurikulum misalnya kayak gitu. Oh kita berarti sekolah harus kolaborasi dengan perguruan tinggi ya. Oh sekolah berarti harus ngobrol dengan asosiasi keilmuan di perguruan tinggi ya. Nah kayak gitu tuh harusnya. Ya, ya sekolah yang bagus tuh. Lalu ini tentang annotation, kenapa L3 ini penting ya. Jadi mungkin ini anotasinya saya bacain aja. In an ever evolving world, traditional teaching methods can fall short in meeting the dynamic needs of language learners. This presentation will explore the transformative power of innovation in English language teaching and how it serves as a catalyst for reimagining our approach to language education. Together, we will discover groundbreaking strategies, technological advancements, and learner-centered methodologies that empower educators to create immersive and engaging learning environments. Through this Altruist agenda, we will embark on a journey to reshape ELT, harnessing the potential of innovation to unlock the full language learning potential of our students. Jadi semangat kita hari ini adalah memang inovasi ya. Karena inovasi itu adalah kunci menuju keberhasilan kurikulum merdeka dan kurikulum lainnya saya rasa. Dan satu hal yang jarang kita sadari itu adalah bahwa ketika kita bergeser ke kurikulum merdeka ya yang menggunakan new paradigm of learning, maka ada pergeseran filosofi juga. Kita sering dengar ada adagium yang berbunyi I think therefore I am, dan itu sudah dipatahkan oleh Spinoza, Damasio gitu ya, dan juga seorang profesor antropologi di Amerika Serikat. Hari ini bukan I think therefore I am, tapi I feel therefore I am, karena feeling sama knowing itu nggak bisa dipisahin. UNESCO juga ada publikasinya ya di situ bahwa hari ini kita nggak bisa memisahkan feeling sama knowing. Lalu feeling, knowing sama moving itu juga nggak bisa dipisahin. Makanya pendekatan hari ini adalah yang lebih pas hari ini adalah pendekatan multisensorial load reduction strategies, nanti kita bahas sedikit. Pendekatan pembelajaran multisensorial itu akan mengajak anak untuk feeling, thinking, dan moving di saat yang sama. Dan itu dimungkinkan kalau kita bisa mengadopsi learning tools yang memang body dan brain compatible seperti yang saya kembangkan di doktoral tesis saya. Oke, jadi kita harus bergeser nih falsafah pembelajarannya, pengajarannya ya dari yang lama ke yang baru. Mangga dicek sendiri aja kawan-kawan di Google. Lalu ini ada key messages dari OECD sebenarnya, dan kita kan anggota OECD kan Indonesia ini, yang dimana PISA level kita tuh di assess terus secara periodik oleh OECD.
Hari ini yang dimaui oleh OECD adalah pertama, innovative pedagogies are a fundamental part of teacher professionalism. Jadi bayangin kalau LPTK atau FITK atau kampus-kampus yang punya jurusan Fakultas Kependidikan tidak pernah mau mengembangkan pedagogi yang inovatif, makanya nggak sesuai dengan keinginan OECD ya. Di sekolah pun sama, pedagogi inovatifnya gimana nih dikembanginnya. Makanya harus harus riset kan. Guru-guru sekolah tuh, guru-guru dan kepala sekolah juga harus riset tentang pengembangan pedagogi baru ini yang inovatif itu. Mapping the content of innovation is key to advancing new framework for teaching. Tuh, kita harus mengembangkan content of innovation. Kayak apa sih? Gitu ya. Innovative pedagogy should be on the natural inclinations of students. Nah, ini dia. Ciri-ciri pedagogi yang inovatif itu, dia tuh mempromosikan natural learning inclinations. Kita lihat ya di bawah slide ini. Natural learning inclination tuh kayak gimana sih, nanti kita lihat ya. Pembelajaran yang alamiah itu kayak gimana. Achieving student-centered focus requires deliberate planning. Nah, ini dia. Kita harus bikin perencanaan yang benar-benar matang. Masa cuman pakai Google Meet lalu anak-anak di-assign buat ngerjain tugas lalu kita nyebutnya student-centered? Ya enggak juga. Karena student-centered itu isinya pengembangan agency, pengembangan mindset baru tentang pembelajaran, ada pengembangan self-growth, gitu ya, ada pengembangan karakter yang itu prosesnya tuh lama banget gitu, nggak ujuk-ujuk. Jadi kita tuh kalau kalau ada kurikulum baru seolah-olah tuh oh iya gini udah jadi nggak ada deliberate planning gitu loh. Makanya guru-guru hari ini kita sebutnya sebagai kurikulum engineer. Saya nyebut anak-anak mahasiswa bimbingan saya sebagai kurikulum engineer. Kalian itu bukan follower kurikulumnya, tapi kalian kurikulum engineer. Karena mereka mereka harus melakukan kerja kayak engineering gitu ya dalam kurikulum pengembangan kurikulum. Lalu school networks are a crucial source of support for teachers. Nah, ini dia Bapak Ibu. MBMP itu kira-kira udah jalan dengan baik apa enggak? Udah jadi research center enggak? Udah jadi R&D center enggak untuk pengembangan kurikulum, pedagogi, dan assessment? Kalau hanya ngumpul-ngumpul biasa aja, kayaknya nggak rame ya. School networks itu harus menjadi support system buat guru-guru karena guru-guru itu kasihan, jarang dapat support dari kepala sekolahnya, dapat nggak juga dapat support dari pengawas mungkin. Mereka tuh harus kita bantu banget. Makanya saya senang banget kalau bisa berkolaborasi dengan para guru-guru se-Nusantara ya. Insya Allah kita nanti mungkin juga ada project ya. Saya akan mengajak guru-guru se-Nusantara untuk kolaborasi bareng terkait dengan pengembangan kurikulum Merdeka terkait dengan sekaitan dengan pengembangan digital innovation-nya di sekolah. Lalu yang terakhir, innovative pedagogies must align with teacher experiences and skills. Nah, ini dia kalau guru-gurunya miskin pengalaman mengajarnya, gitu, ngajarnya gitu-gitu aja 20-an tahun ya rada repot. Jadi memang kultur akademik sekolahnya harus benar-benar dirubah ya, menjadi menjadi yang lebih research oriented school gitu ya, yang lebih berdaya gitu. Lalu selain peran guru sebagai kurikulum engineer yang barusan dibahas, yang harus kita perhatikan lagi menurut referensi terbaru di 2018 itu adalah bahwa pembelajaran hari ini itu sifatnya lebih ke embodied learning ya. Jadi embodied learning itu pedagogical approaches that focus on non-mental factors involved in learning and that signal the importance of body and feelings. Selama ini kita kan ngerasa bahwa pembelajaran apapun itu bersifat mental, padahal aspek-aspek non-mental itu juga muncul gitu ya. Kita dulu ngerasa bahwa hanya satu sensor yang dipakai ketika belajar, tapi kan menurut referensi terbaru neuroscience, semua sensor tubuh kita juga dipakai ketika kita memproses informasi, gitu kan. Nah, yang unik dari embodied learning ini adalah bahwa tiga kata kuncinya di sini. Jadi sensory engagement kita itu unik. Ada tiga, ada tinkering, creativity, emotions. Jadi kalau tadi kata OECD bahwa innovative pedagogies itu harus memuliakan the nature of human learning, inclinasi kayak gimana, ini jawabannya. Jadi pembelajaran yang bagus itu tidak ada memorization, tidak ada repetition yang ala kadarnya gitu, tapi dia tinkering. Jadi tinkering itu kalau kawan-kawan main
apa namanya, Lego misalnya ya. Lego itu udah merek ya sebenarnya. Kalau kawan-kawan main Lego itu kan memang ada panduannya, tapi kan dibutuhkan kreativitas lebih gitu ya untuk memahami itu. Jadi sebenarnya aspek tinkering itu adalah kita bisa breaking down stuff, kita bisa bangun ulang sesuka kita, tapi tetap masuk akal gitu ya. Jadi memang ada semacam kebebasan ketika kita tinkering. Aspek-aspek tinkering dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kayaknya terbatas ya, terbatas banget. Nah, konsep tentang tinkering misalnya, kalau anak-anak di rumah sering main Lego, sering diajak ngeberantakin barang, lalu dibikin build, pattern yang baru, atau termasuk cooking, cooking juga termasuk aspek tinkeringnya tinggi ya, aspek tinkeringnya tinggi gitu. Bongkar pasang radio, mesin cuci misalnya atau mesin mobil, mesin motor gitu, yang kecil-kecil dulu aja. Itu kan aspek tinkering gitu. Nah, kita mau pembelajaran ABA 21 ini dicirikan dengan tinkering sebagai bagian dari explorative learning karena otak kita itu punya banyak sirkuit dan sirkuit yang paling aktif itu adalah sirkuit play atau exploratory exploratory gitu. Jadi kita tuh akan selalu explore apa sih yang masuk akal buat kita, apa sih yang aman buat kita, apa sih yang relevan dengan kita, gitu ya. Mau nggak dicek di Affective Neuroscience ya, kita karya Jack Panksepp yang jarang atau malah nggak pernah dibahas banget dalam dunia IELTS. Ada aspek creativity dan aspek emotions. Kira-kira ketiga hal ini bisa digabungkan dengan cara apa ya gitu ya. Jadi itu eh, pendekatan yang paling pas untuk pembelajaran ABA 21 yang mestinya muncul dalam kurikulum Merdeka. Creating and expressing itu menjadi fundamental part of learning everybody. Jadi anak-anak harus banyak create, harus banyak expressing something, dan kekayaan pembelajarannya itu kita petakan di tinkering, creating, sama feeling di sini. Baik, itu clue-clue awal mengenai embodied learning. Lalu kita makna ini. Two natural learning inclinations itu berarti creating and expressing, acting and creating a human most basic drives. Makanya kalau anak hanya sit and greet, duduk di kelas ngedengerin gurunya ceramah terus ya kan nggak oke lah. Human achieve contextual knowledge by tinkering and making and experimenting with tangible tools. Jadi hari ini kata kunci pembelajaran itu adalah exploring dan experimenting. Karena pembelajaran itu hanya terjadi kalau pembelajaran itu bersifat discovery, artinya adalah setiap orang itu bisa menciptakan aha momennya sendiri-sendiri. Tanpa adanya aha momen yang mereka ciptakan, aha, aku menemukan ini nih gitu. Jadi itu pembelajaran yang terjadi. Jadi secara neuroscience itu, kalau orang itu menemukan aha moment, itu uh, neuron-neuron yang ada di otaknya itu seperti kota New York di malam hari, nyala gitu ya. Enggak, kalau mereka berada di traditional learning environment, ya mereka mati terus, gelap gitu ya, kan kasihan. Jadi pembelajaran yang bagus itu akan banyak eksplorasi, akan banyak eksperimentasi, setiap orang tuh berhak memerdekakan diri untuk mengkreasikan pengetahuannya sendiri dan mereka dapat aha moment. Nah, itulah yang harus dilaporkan sebenarnya ke guru. Miss atau Mister, aku kemarin nemu ini loh. Ternyata kemarin intonasi aku tuh kurang bagus loh di area sini. Kemarin tulisan aku tuh begini loh. Ah, itu loh yang harus direkam. Kan harusnya formative assessment itu merekam yang namanya aha moment itu. Di Indonesia itu kayaknya belum ada ya ahli yang membicarakan itu. Kan di kita kan di kurikulum Merdeka maksudnya yang menjadi acuannya itu kan pengembangan formative assessment ya. Apakah kawan-kawan guru-guru di sekolah udah mengembangkan formative assessment enggak? Ya buat saya formative assessment itu merekam proses pembelajaran yang tidak bisa dikuantifikasi. Kalau summative assessment, UTS, UAS itu summative, itu hanya merekam hasil pembelajaran, tapi proses pembelajaran itu direkamnya lewat formative assessment yang beragam. Kita ngobrolin itu nanti ya, nggak di presentasi sekarang.
Jadi yang direkam dalam formative assessment buat saya itu adalah bagaimana setiap siswa itu membangun kepercayaan dirinya untuk berproses eksploratif, eksperimentatif, lalu mereka menciptakan pengetahuan baru dan mereka merasakan nikmatnya menemukan, bukan menemukan, menciptakan pengetahuan baru itu. Dan puncak dari discovery itu adalah aha moment. Itu yang harus direkam di kurikulum Merdeka. Oke, okay? Lalu yang terakhir, when learning environments are coupled with the arts, schools and universities become places of discovery where personal experiences are more easily channeled. Kira-kira di sekolah teman-teman itu mengadopsi pendekatan seni apa enggak gitu ya. Jadi kalau kalau pendekatan seninya bagus, anak-anaknya pinter-pinter, percaya deh. Monggo ngobrol sama orang-orang seni, ya. Lalu ini kita skip aja karena yang lebih penting hari ini adalah pembahasan bagaimana kira-kira dalam kurikulum Merdeka ini kawan-kawan bisa menghadirkan yang namanya 21st Century Learning Paradigm. Yang isinya adalah genuine learning. Isinya tadi exploration dan experiment. Jadi hari ini kalau kawan-kawan masih di area traditional learning yang berfokus pada content reproduction itu masih bersifat superficial, ya, superficial dan bersifat rote memorization aja. Tapi kalau kawan-kawan mau bergeser, mau hijrah pendekatan pembelajarannya, maka ya pedagoginya harus inovatif. Gimana caranya memikirkan aspek exploration sama eksperimen gitu ya. Dan tadi kita membahas tentang embodied learning, dan memang ternyata kata Bill Lotto, seorang neuroscientist terkenal, salah satu yang paling terkenal di dunia, true knowledge is when information becomes embodied understanding. Artinya adalah gini, when information becomes embodied understanding, it means that knowledge moves beyond the surface level of memorization or rote learning. It implies a holistic and experiential grasp of the subject matter, where the individual not only knows the information but also understands its context, implications, and connections to other knowledge domains. Embodied understanding involves assimilating knowledge in a way that it becomes a part of one's intellectual framework and can be applied flexibly in various contexts. Tuh. Kalau embodied learning itu kan memungkinkan kita mengkoneksikan diri dengan ilmu-ilmu yang lain secara dinamis, yang holistik gitu ya. In this sense, true knowledge is not solely about having access to information, but rather about developing a deep understanding that allows for critical thinking, problem solving, and creative application. And more importantly, it involves engaging with the information actively, making connections, creating insights, and being able to articulate and express that understanding effectively. Menarik kan? Kalau kita ngobrol embodied understanding itu. Jadi kalau hari ini kita masih menggunakan repetisi, memorization of grammar and vocabulary, saya harus jujur. Engaging in repetitive practices without seeking new approaches is harmful to the progress of our students. Itu bersifat detrimental. Anak-anak kita tuh akan makin terbelakang. Malah US Secretary of Education pun bilang kayak gitu. UNESCO pun bilang gitu. Profesor Andrew Lang pun di presentasinya di mana-mana, di papernya juga menegaskan hal ini. Dari kalau kita masih menggunakan pendekatan yang lama, artinya kita nggak sayang sama siswa dan mahasiswa kita, titik. Karena kita dihantui oleh penurunan kualitas literasi, numeracy, dan proficiency index dari tahun ke tahun loh. 11 tahun terakhir, emang nggak. Kalau nggak percaya dihitung sendiri. Oke, lalu quote dari Lotto juga buat saya relevan banget. Ini menantang kita untuk hijrah dari tradisional menuju mungkin digital learning ya, yang modern atau postmodern. Kita baca quote-nya. Just because you are able to make one fantastic meal by following a recipe does not mean you are now a great cook. It means you are good at following the instructions of a great cook. While it might have worked once, it has not given you the wisdom to make your own fantastic meal, as you have no idea why the recipe is a good one. Understanding why the recipe is a good one and how is one key aspect of what makes a chef a chef. Lihat, neuroscience mengajarkan kita bahwa pembelajaran yang
tradisional itu tidak membuat seseorang tuh jadi seorang chef dalam tanda kutip, ini hanya metafora chef. Jadi makanya pendekatan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu harus dalam karena dia harus membantu siswa dan mahasiswa itu untuk memahami why-nya itu dan how. Kenapa sebuah resep, kenapa hal tertentu itu bagus dan ini enggak. Jadi ada elemen of contrast kan dalam pembelajaran. Pokoknya kawan-kawan tuh harus menghadirkan elemen of contrast agar agar pembelajaran itu jalan. Kalau pembelajaran itu tidak menghadirkan elemen of contrast, ya bukan pembelajaran namanya. Jadi deep learning itu nggak akan pernah terjadi kalau kawan-kawan masih menggunakan traditional learning, gitu ya intinya. Lalu saya mungkin memaknainya seperti ini. Adhering to traditional teaching methods in NLT may not result in effective language learning outcomes. Betul. Di tesis saya juga hasil statistik yang menunjukkan hal yang sama. Innovation in pedagogy encourages educators to move beyond the role of recipe followers and become chefs in the realm of language education. Jadi kalau kita hanya copy paste dari internet tanpa ada informed decision making, ya susah ya. Dan guru-guru tuh harus di-train lagi. Sekolah tuh harus investasi, mengirim guru-guru terbaiknya atau semua guru-gurunya untuk ikut professional learning lagi di kampus-kampus gitu. Mudah-mudahan kami di Tadris Bahasa Inggris Aisyah Jatuh Cirebon akan bisa mengadakan itu ya dalam waktu dekat. It emphasizes the importance of understanding the underlying principles, methodologies, and theories behind effective teaching practices. Jadi bukan hanya teori kan, ada metodologi, ada principles, right? Merely replicating established techniques without comprehending their rationale may limit educators' ability to adapt and create meaningful learning experiences. And we can critically analyze and evaluate these approaches and identifying the strengths and weaknesses and modifying them to suit the specific needs and goals of the learners. Ya, ini dia dalam konteks kurikulum Merdeka, kita tuh harus melihat kelemahan, kelebihan sebuah komponen pembelajaran atau falsafah pembelajaran agar kita bisa mengkontekstualisasikan itu dengan suasana sekolah masing-masing. Itu tantangan terberat di kurikulum Merdeka, ya. Lalu dalam konteks kurikulum Merdeka, saya mungkin harus berani bilang ke kawan-kawan bahwa guru itu jangan disebut sebagai fasilitator lagi lah. Kita mau guru tuh jadi agent of change karena guru-guru ditantang untuk mengembangkan pedagogi baru, konsep assessment yang baru, harus mengembangkan digital learning resources yang baru. Udah sama di sekolah tuh nggak ada perpustakaan, kalaupun ada buku yang terbatas, yang usang. Kan guru-guru tuh harus mengembangkan jenis teks, misalnya teks tertentu, let's say narrative text. Tapi dalam konteks kurikulum Merdeka nggak cukup satu jenis teks. Ceritanya boleh sama, tapi kan level CFR-nya beda-beda. Jadi satu cerita Melin Kundang itu harus di breakdown menjadi 6 CFR level yang berbeda dan itu butuh kreativitas. Makanya guru itu saya nggak suka kalau mereka disebut facilitator aja. Nggak, saya mau lebih senang mereka disebut sebagai agent of change, ya. They become agents of change, tailoring their teaching methods to foster engagement, critical thinking, and language proficiency among their students. Itu yang lebih masuk akal hari ini. Jadi mungkin dalam konteks kurikulum Merdeka ini leadership penting banget, entah di kampus, entah di perguruan tinggi. Dan leadership sama vision ini digabung karena vision itu buat saya definisi terbaiknya adalah doing the right thing. Jadi Bapak Ibu yang diamanahi jabatan, itu sebenarnya momen emas untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kawan-kawan harus tahu apa sih yang harus dilakukan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka gitu. Jadi jangan sampai tadi mengalami paralysis lagi ya. Nah ini sih beberapa hal yang saya pikirkan mungkin harus ada pengembangan kurikulum secara khusus segala macam. Ada professional development lanjutan, ada collaborative spaces and communities. Saya senang banget kalau ELT Eco Journal bisa kerjasama dengan guru-guru senusantara. Hasil penelitiannya bisa dipublikasikan di jurnal kami gitu ya, atau di Asia Journal
dan bisa ditampilkan di Asia Call Conference gitu ya. Saya senang banget kalau bisa gitu. Oke, ini cerita lanjutan sebenarnya tentang relevansi kurikulum merdeka dengan pengajaran bahasa Inggris. Karena di S3 saya di Australia itu saya mengembangkan sebuah pedagogi baru yang basisnya intonasi. Pedagogi baru untuk academic writing tapi basisnya intonasi. Ada buku lawas tahun 2001 kalau nggak salah. Ray Jacandov itu pernah nulis di buku Foundations of Language bahwa there are four tiers of sound. The first tier itu ternyata intonasi. Di dalam dunia neuroscience yang saya pelajari waktu di Australia juga yang pertama diakses, informasi pertama yang diakses dan diproses oleh otak itu ternyata intonasi karena dia non-verbal communicative language. Jadi saya tuh baca buku ini tahun 2001-2002 awal-awal kuliah S1 dan ternyata ada relevansi yang begitu dalam dengan referensi yang saya baca dalam dunia neuroscience misalnya, dan itu fun ternyata. Dan ini salah satu buku yang harus kawan-kawan baca ya, EIN Ian McGilchrist. Human brain processes the nonverbal components of language first, such as rhythm, intonation, emotion, movement, before processing the verbal components of language. Ini unik banget, monggo dibaca ya. Di tahun 78 juga udah ada referensi yang bilang bahwa intonasi itu adalah fondasi pengembangan bahasa manusia. Orang Prancis ya, Jacques Mehler. Prenatal babies hear and recognize the prosodic contours of their mother's speech in the womb, much like we would be able to hear the muffled ups and downs of conversations from in next room. Gitu ya. Jadi kalau ada orang ngobrol di luar itu kedengarannya kayak Nah, we hear humming sound of our mother itu di bawah 250 Hz. Dan teknologi inilah yang saya kembangkan bersama Profesor Andrew Lyon dan Anya Lyon di Charles Darwin University. Jadi saya mengembangkan teknologi di mana mahasiswa saya bisa mendengarkan yang namanya filtered intonation seperti yang dibahas oleh Jacques Mehler. Oke, referensi terbaru dari 2022 juga menegaskan a fundamental feature of both language and music is rhythmic structure yang terkait dengan intonasi. Recent computational modeling suggests that the infant brain initially relies on this rhythmic patterning when building a language system. And prosody is the foundation of human language development. Jadi uniknya prosody itu selalu dibahas di bab-bab akhir buku fonologi ya. Padahal itu sebenarnya yang pertama kali diproses oleh otakku ya prosody sebenarnya. Jadi mungkin harus ada semacam reposisi atau penulisan ulang buku-buku fonologi juga ya yang lebih applicable untuk dunia pembelajaran bahasa. Jadi kalau kita addressing rhythm intonation gitu ya, kita juga mungkin bisa memikirkan aspek baru tentang proficiency dan curricula. Saya menulis gini aja. Proficiency in listening implies reaching a high level of competence in understanding spoken language across different contexts, accents, and registers. It encompasses not only comprehending the literal meaning of words, but also grasping the nuances, tones, emotions, and cultural aspects conveyed through spoken language. Unik ya, ternyata. Kalau kita baca referensi yang banyak itu, listening proficiency itu dimensinya jadi banyak dan meluas gitu, which is fun. So we must design a curriculum that helps learner to fully engage with and understand the richness of spoken language. Nah ini yang mungkin agak hilang di kelas-kelas kita, ya. Ya ini bisa ditambahkan lah richness-nya seperti apa, tapi basisnya kan intonasi itu menjadi ujung tombak pembelajaran. Oke. Lalu ini adalah Technologically Enhanced Language Learning for Academic Writing Unit yang saya kembangkan di Australia, tepatnya di Charles Darwin University di Darwin. Nama pedagogi yang kami kembangkan adalah The Multisensorial Load Reduction Strategies, di mana pembelajaran academic writing menggunakan teknologi itu, anak-anak kami di Yayan Shanjatu Cirebon dibekali oleh 3 learning tools, ada verbal tonal approach, ada aesthetics, dan emotions. Jadi ini tentang body movement simulation, rhythm simulations. Jadi ketika anak-anak mendengarkan filtered intonation, yang mereka dengar adalah
tapi mereka harus sambil gerak badannya. Karena body sinkroni itu penting dalam dunia intonasi. Ternyata dalam dunia verboten approach, kita itu bukan merekam, memproses informasi speech signal itu juga lewat otot, lewat otak, dan harus lewat gerak. Makanya kita juga jangan kaget kalau kita ngelihat anak-anak kita waktu kecil itu, every time they move, they vocalize. Every time they vocalize, they move. Gitu ya. Dan kesehatan badan itu menjadi prasyarat untuk terutama kesehatan tulang dan otot ya, karena bone conduction juga berperan dalam speech perception manusia. Jadi kita harus memastikan memang anak-anak kita itu sehat lahir batin sejak berada di dalam kandungan ibunya. Ya syukur-syukur ayah ibunya juga udah punya prinsip hidup sehat ya sebelum menikah. Jadi pendekatan pembelajaran di kelas saya itu benar-benar beda. Anak-anak diperdengarkan intonation exercises yang filtered dan non-filtered. Ada 5 kalimat per minggu yang durasinya mungkin 1 jam atau 75 menit. Cukup diperdengarkan just listen and move, listen and move. Nanti ada latihan pronunciation-nya, ada rekamannya. Kira-kira rekaman itu udah seperti yang rekaman aslinya enggak gitu ya. Ini contoh yang lengkapnya, kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa akses ya, memberi akses ke kawan-kawan tentang dunia verboten approach ini. Latihannya seperti apa, tapi gambarnya seperti ini. Ada 15F, filtered, 10F, 1F, ini filtered semua, gitu. Ini repetisinya 15 kali, 10 kali, sekali. Lalu kalimat yang filtered itu yang kayak humming. Nah, kayak gitulah. Tapi kalau di sini udah my name is Lala Bumela, misalnya kayak gitu. Jadi ini ada repetisi kayak gitu. Teksnya akan muncul kalau ini udah lengkap semua. Lalu kita bisa record sendiri gitu ya. Dan dalam latihan ini anak-anak tuh sama sekali nggak dibimbing oleh gurunya sebenarnya. Tapi di mata kuliah saya kita latihan satu kalimat di kelas, satu kalimat di kelas setengah jam aja. Sesanya boleh dilakukan di luar kelas. Dan itu terekam dengan apik di Moodle. Jadi kita harus mengembangkan Moodle sendiri, gitu ya. Jadi saya Profesor Andrew Lion, Lukman Baihaqi dari Yain Palangkaraya, lalu kawan-kawan dari China, Thailand, Vietnam itu adalah peneliti paling aktif di dunia verboten approach di dunia saat ini. Jadi kami sendiri mungkin satu-satunya group of researchers yang working on this aspect of language development menggunakan verboten approach. Dan verboten approach itu sudah teruji lama dan hasil di Indonesia, Thailand, China, Vietnam juga menunjukkan tren yang menjanjikan. Kita punya significant result dari aspek itu. Malah hanya menggunakan verboten approach aja anak-anak itu profisiensi secara umumnya meningkat gitu. Mungkin yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana caranya mengekspansi introduksi verboten approach itu ke universities dan sekolah-sekolah agar kita punya hasil yang lebih masif. Apalagi Indonesia kan luas banget ya, sekolahnya juga banyak, siswanya juga banyak. Jadi mungkin suatu saat kita bisa riset lebih lama di Indonesia. Lalu dari hasil tesis saya, lalu saya memikirkan sebuah formula of innovation gitu ya. Innovation itu awalnya berarti encouraging teachers as agent of change or game changers. Karena saya ngerasa juga waktu PhD di Australia itu, kedua supervisor saya memang memposisikan diri saya sebagai agent of change. Lalu kamu nggak boleh jadi follower lagi, kamu harus jadi trendsetter baru di Indonesia, kamu harus membawa kepakaran baru di Indonesia, bla bla bla, gitulah ceritanya. Jadi hari ini saya memposisikan diri sebagai curriculum engineers gitu ya, mahasiswa juga sama. Embracing the essentials itu artinya buat saya itu adalah aktivasi right hemisphere of the brain, bisa lewat story dan pendekatannya multisensorial and barangkali multimodal learning. Multimodal learning itu juga nggak cukup karena konsepnya rada beda dari multisensorial learning. Dan kita harus mengembangkan new assessment framework to support agentive learning practices. Karena selama ini assessment itu tidak ngeling ke dunia learning, ya kan?
Jadi kita itu tidak menggunakan informasi dari proses dan hasil pembelajaran siswa untuk membantu pembelajaran yang lebih baik. Ya, ujung-ujungnya adalah memang pengembangan agensi itu krusial banget. Yang sudah kami lakukan di Tadris Bahasa Inggris IAIN Syahjati Cirebon ini menarik banget. Misalnya, saya dan Nunu Fatimah dan nama saya itu Lala Bumlas Dimantara dan Panana Priyajana udah kirim papernya. Jadi di produk ini kami mengembangkan diagnostic test berbasis cerita. Durasinya cuma 41 menit. Dari satu cerita itu dikembangkan jadi satu perangkat diagnostic test yang bisa dipakai di SMP dan SMA. Dan hasilnya itu bisa dikonversi sesuai dengan si CFR level, Oxford atau Cambridge. Itu kan unik banget. Jadi kawan-kawan di sekolah itu bisa dong kerjasama harusnya dengan kami di Tadris Bahasa Inggris IAIN Syahjati Cirebon. Um, untuk yang lebih sustainable gitu ya. Mungkin kawan-kawan bisa kerjasama dengan siapapun, tapi saya rasa kami lebih punya basis keilmuan yang pas insya Allah untuk mengembangkan diagnostik saya sendiri. Dan di riset-riset yang lainnya, saya mengembangkan formative assessment yang online, bagaimana guru itu bisa merekam proses pembelajaran siswa dari awal sampai akhir, lalu bagaimana guru itu bisa mengkualifikasi, mendeskripsikan secara kritis proses pembelajarannya. Karena dalam konteks kurikulum merdeka, summative sama formative assessment itu harus digabung. Yang satu kuantitatif, yang satu kualitatif. Nah, caranya gimana? Ya, mari kita pikirin itu nanti ya. Lalu the development of holistic assessment, ini hari ini kita ditantang untuk mengembangkan teacher-led assessment including diagnostic, summative, and formative assessment. Jadi ada 3 jenis assessment kan, teacher-led, peer assessment, sama robotic atau automated assessment. Nah, untuk assessment yang di aransemen guru itu bisa bersifat diagnostic test, summative test, sama formative tes atau nggak mesti tes lah assessment itu. Jadi guru tuh sibuk banget di kurikulum merdeka itu ya. Jadi holistic assessment itu dari guru, lalu ada peer assessment. Ini risetnya belum kami bikin pengembangan peer assessment untuk siswa SMP, SMA, SD misalnya. Lalu automated assessment by AI. Jadi hari ini akan fair banget, akan bermanfaat banget kalau kita menggunakan holistic assessment yang saya sarankan seperti ini. Lalu kawan-kawan mahasiswa saya, bimbingan saya itu yang disebut Research and Innovation, batch 1, batch 2 itu, mereka itu sudah memproduksi, karena ada 30 mahasiswa dalam 2 angkatan research itu, mereka sudah memproduksi 30 digital learning resources, ada websitenya, ada diagnostic testnya, ada digital learning resourcesnya, di mana setiap mahasiswa saya itu mengembangkan misalnya ada expository text ya untuk anak SMA. Expository text itu dikembangkan menjadi 6 jenis karena jenis expository text itu bukan hanya satu. Di sekolah itu aneh. Narrative textnya cuma satu jenis untuk dibaca sama semua orang gitu kan. Lalu recount textnya juga nggak satu, nggak empat, aslinya kan 4 apa 6 jenisnya gitu kan. Nah, mahasiswa saya berinovasi. Saya memaksa mereka berinovasi bahwa teks itu sifatnya dinamis gitu ya. Jadi tugas mereka itu adalah mengembangkan satu jenis teks yang sesuai dengan si alpha level mereka. Karena pembelajaran differentiated learning yang inklusif itu memang harus kayak gitu. Setiap anak harus membaca teks yang berbeda tapi ceritanya sama. Gitu ya. Anak yang jadi mahasiswa saya tuh punya paket lengkap digital learning resources-nya. Diagnostic testnya ada, pakai yang gratisan, kecuali Nunu Fatimah yang bikin sendiri. Ada juga, jadi setelah mereka pakai diagnostic test kan ketahuan tuh level A1, A2, B1, B2-nya, C1, C2 gitu ya. Setelah itu terjadi, maka anak-anak tuh akan mengakses teks yang sesuai dengan level mereka. Karena kalau anak A1 nggak mungkin bisa mengakses teks yang untuk anak B2 apa C2, ketinggian teksnya. Grammarnya ketinggian, vocabnya ketinggian, struktur kalimatnya juga mungkin lebih kompleks kalau di B2 ke atas. Nah, mahasiswa saya itu mengembangkan digital learning resources, di mana teksnya itu, satu jenis cerita, itu dikembangin jadi 6 level. Kan itu fun banget.
Kita masih prototype ya, ada 6 level, bisa dibikin variasi baru, variasi baru. Jadi 6 level untuk satu jenis cerita itu bisa subnya banyak gitu. Dan itu harus terjadi di sekolah. Dan itu memang memikirkan analisis yang dalam. Mahasiswa saya sorry, harus belajar pendekatan baru tentang reading for emotions misalnya. Karena reading for emotions itu struktur generiknya lebih lengkap daripada genre-based approach untuk narrative text misalnya. Itu menarik banget buat saya. Jadi saya dengar ada banyak sekolah yang hire agency tertentu mengembangkan diagnostic test, which is okay. Tapi mahasiswa saya udah mengembangkan bukan hanya diagnostic test, tapi juga lengkap dengan digital learning resources-nya. Jadi anak-anak tuh bisa naik level kapan aja dari A1 ke A2, A2 ke B1 kapan aja, dan mereka bisa dapat sertifikat. Nah, dinamika pembelajaran itulah yang harus terjadi kawan-kawan dalam kurikulum merdeka itu. Kalau itu nggak terjadi ya kurikulumnya berarti belum merdeka ya, gitu maksud saya. Oke, ini sebagai penutup aja, kawan-kawan. Saya ingin menegaskan bahwa hal-hal baru dan yang bisa memperbaharui itu adalah sebuah aset. Saya selalu bilang ke kawan-kawan, newness is an asset. There is magic in something new. Percayalah bahwa akan ada keajaiban kalau kita mau berinovasi. Boleh kawan-kawan cek Instagram account saya, Lala Bumela 9. Juga cek akun YouTube saya, Lala Bumela Channel. Cek juga channelnya Anya Lion, di mana saya menjadi co-hostnya beliau dan Profesor Andrew Lion dalam International Podcast yang kami laksanakan setiap 2 minggu sekali. Di sana kami ngobrol banyak tentang transformative pedagogy, transformative curricula, dan tren TESOL ke depan seperti apa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kita ketemu lagi kapan-kapan, insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.